Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali bersama kami. Pada kesempatan ini marilah kita bincang-bincang, kita bahas tentang apa yang baik untuk dilakukan pasca pensiun bagi PNS. Ya, bahwa PNS atau pegawai negeri sipil dalam aturannya itu akan memasuki masa pensiun. Ya. Kalau kita lihat di dalam undang-undangnya, ini dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, memuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dalam pasal 52 ayat 3 huruf C menyebutkan bahwa PNS diberhentikan apabila mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Dalam pasal 55 disebutkan bahwa batas usia pensiun untuk ASN ya, di pasal 55 disebutkan A, jabatan manajerial itu usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Itu dibatasi sampai usia 60 tahun. Yang kedua, untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas itu dibatasi sampai usia 58. Dan untuk jabatan pelaksana itu di bagian B itu dibatasi sampai usia 58. Oke, para pemirsa. Nah, untuk usia seperti itu usia masih produktif, tapi sudah tidak dipekerjakan. Nah, maka penting sekali para pensiunan harus membangun aktualisasi pasca pensiunan. Ya. Apa yang harus bisa dikerjakan di pasca usia pensiun itu? Mungkin para pemirsa bisa memilih ya. Pertama, bisa sebagai pelaku usaha UMKM atau entrepreneur ya, bisa memilih bidang yang bisa ditekuninya, jualan online atau buat craft, produksi barang-barang ya, atau terjun ke lembaga kemasyarakatan, Nah, lembaga kemasyarakatan ini adalah bahasa teknis ya. Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan itu sesuai dengan Permendagri
nomor 18 tahun 2018 itu yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan itu ada sebuah lembaga yang bernaung di bawah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, seperti di lingkungan kita masing-masing, RT, ada RW, ada LPMK, ada posyandu, ada PKK, pos lansia, Karang Taruna. Nah, itu termasuk dalam lembaga kemasyarakatan, diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan. Oke, para pemirsa, atau pilihan yang berikutnya adalah berkecimpung di organisasi kemasyarakatan. Ini beda. Lembaga kemasyarakatan dengan organisasi kemasyarakatan itu beda. Kalau organisasi kemasyarakatan itu sifatnya mandiri. Mandiri, dan itu diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, di pasca pensiun, kalau kita isi dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif, entah kegiatan usaha atau kegiatan kemasyarakatan atau organisasi sosial, itu akan mengisi hidup bagi para pensiunan. Jadi supaya setelah pensiun tidak vakum dalam kegiatan, dan ini berdampak pada psikologis. Kalau kita habis pensiun berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, ya hanya menghabiskan umur saja. Tapi isilah pasca pensiun itu untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan organisasi kemasyarakatan, atau usaha. Ya. Atau usaha misalnya dengan bisnis online, ya, berdagang. Yang penting menjadi orang yang mandiri, sudah tidak diperintah-perintah lagi seperti dulu. Di waktu kerja sudah bertahun-tahun, di atas 30 tahun diperintah orang. Nah, pada masa pensiun sekarang gilirannya untuk menjadi mandiri, tetapi jangan sampai waktu itu vakum, para pemirsa. Ya, jangan sampai vakum, jangan sampai menganggur, karena ini akan berakibat buruk bagi para pensiunan kalau sudah menganggur bertahun-tahun. Ya, ini tidak ada dinamikanya, juga otak kita tidak bekerja lagi, sehingga cenderung menjadi pelupa. Lebih parahnya adalah menjadi pikun. Ya. Oke, para pemirsa, marilah kita kembangkan diri kita di pasca pensiun itu untuk pengabdian masyarakat, entah itu sebagai lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan atau merilis usaha-usaha. Contohnya banyak, ya, organisasi kemasyarakatan, misalnya lembaga Dewan Adat. Kita membangun lembaga perlindungan perempuan dan anak. Itu kita bisa memberikan pelayanan pada masyarakat di masa
pensiun kita. Jadi masa pensiun kita marilah kita isi dengan berbagai aktivitas yang positif. Ini akan memberikan dampak pada hidup kita, akan memberikan pengaruh ya, sehingga kita masih ada semangat bekerja, ada semangat hidup, tetap eksis. Nah, itulah satu aktualisasi para pensiunan PNS yang tanpa batas, tanpa dibatasi usia, ya, tanpa dibatasi oleh satu peraturan kepegawaian dan sebagainya, dan terus kita tetap bisa berkarya, memberikan kontribusi kepada masyarakat, memberikan kontribusi kepada negara, sehingga kita tidak tetap punya peran di dalam sisa-sisa hidup sebagai pensiunan PNS. Oke, para pemirsa, selamat mengikuti siaran ini ya. Jangan lupa nanti tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan memberikan komentar ya. Hari ini saya melakukan siaran pembuatan video di hari Sabtu pagi. Oke, para pemirsa, kita ikuti terus siaran ini sampai selesai nanti ya. Selamat beraktivitas.